Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amoy Mesya dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita akan merenungkan tema tanda-tanda orang yang percaya dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Di sini Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan Yesus melanjutkan lagi bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Kristus menginginkan agar para pengikutnya mengerjakan atau mengadakan tanda-tanda ajaib ketika memberitakan Injil kerajaan Allah. Tanda-tanda itu yang dilakukan oleh murid-murid Kristus yang sejati menegaskan bahwa pesan Injil itu benar. Pesan Injil itu benar. Bahwa kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia dengan penuh kuasa, dan bahwa Kristus yang bangkit dan hidup itu kini ada bersama-sama dengan para pengikutnya dan bekerja melalui mereka. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Kristus hadir dalam diri para muridnya. Rohnya senantiasa menyertai gerejanya. Dan setiap tanda ini tentunya dialami dalam catatan sejarah gereja awal, dialami oleh para murid. Mereka berbicara dengan bahasa yang baru. Ketika misalnya peristiwa Pentakosta, berbicara dalam bahasa roh. Bahasa-bahasa yang baru. Mereka juga mengusir setan. Mereka juga lolos dari maut meskipun digigit ular berbisa. Mereka juga menyembuhkan orang-orang sakit. Dan berbagai manifestasi rohani ini dimaksudkan untuk tetap berlangsung dalam gereja Kristus hingga kedatangannya yang kedua. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa tanda-tanda ini hanya terbatas pada masa sesudah kenaikan Yesus ke surga. Para pengikut Kristus saja ditugaskan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah serta membawa keselamatan kepada mereka yang percaya. Tetapi juga bahwa mereka membawa masuk kerajaan itu sebagaimana dilakukan oleh Yesus sendiri, yaitu dengan mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kuasa itu diberikan oleh Kristus kepada setiap orang yang percaya. Kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan Yesus menyatakan dalam Injil Markus hari ini bahwa tanda ini bukan karunia khusus untuk beberapa orang saja. Bukan karunia khusus untuk beberapa orang saja, tetapi diberikan kepada semua orang percaya yang memberikan kesaksian tentang Injil kerajaan Allah dan menerima janjinya ini. Semua orang, Anda dan saya, kita semua diberikan tanda-tanda ini, janji ini. Bukan orang-orang khusus saja, semua. Dan kenyataan bahwa tanda-tanda ini jarang terjadi di masa sekarang ini. Tanda-tanda ini kita rindukan. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun pada masa sekarang ini tanda-tanda ini kurang bergema. Karena memang kita juga harus mengakui bahwa kita belum sempurna. Ketika kita menerima tanda-tanda ini, kita tidak bekali dengan hidup rohani yang cukup, barangkali. Kita tidak begitu percaya atau masih ragu-ragu barangkali.
Dan kegagalan itu bukan karena Kristus tidak memberikan tanda-tanda itu, tetapi kegagalan itu karena tanggapan kita. Kegagalan itu juga barangkali karena iman kita yang kurang. Ya. Tanda-tanda itu terjadi kalau ada tanggapan dari pihak kita sendiri. Rahmat diberikan kepada setiap orang. Usaha dari setiap orang itulah yang juga patut untuk kita kembangkan. Dan juga Kristus sudah berjanji bahwa kekuasaan, wibawa, dan kehadirannya akan senantiasa menyertai kita dalam peperangan rohani, melawan perbudakan dan melawan iblis, melawan setan-setan, melawan kekuasaan kegelapan. Kita berada dalam peperangan rohani ini. Dan dengan mengadakan berbagai tanda dan mujizat dengan kuasa Roh Kudus, ketika hal itu terjadi, maka disitulah kerajaan Allah ditegakkan. Kita mohon supaya tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya yang dijanjikan oleh Kristus ini dapat juga ada pada diri kita. Pertama-tama untuk menyembuhkan diri kita sendiri, supaya kita sendiri juga selamat, tetapi juga membantu orang-orang lain di sekitar kita supaya mereka juga selamat. Dengan demikian kita saling mendukung satu sama lain untuk maju bersama dalam pesiarahan di dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau mengutus para murid-Mu dan memberikan tanda-tanda kepada mereka untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan juga untuk membaptis. Setiap orang yang percaya dan dibaptis akan Engkau selamatkan. Tetapi setiap orang yang tidak percaya akan Engkau hukum. Kami berdoa untuk semua umat Kristiani di dunia ini yang telah Engkau berikan tugas dan tanggung jawab mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan sudah Engkau berikan tanda-tanda untuk mengusir setan-setan, untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, untuk menghadapi segala macam kesulitan dan cobaan di dalam hidup ini, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Semoga kami Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar perjalanan hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan, dan juga agar kami mengalami kekuasaan dan penyertaan-Mu senantiasa. Kekuasaan dan penyertaan-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan peneguhan bagi kami. Kami juga barangkali ada yang mengalami kesulitan dalam persoalan dan pergumulan hidup, dengan sakit penyakit yang kami derita atau anggota keluarga kami derita, dengan berbagai kesulitan dan pergumulan dalam mencari rezeki untuk kehidupan kami, untuk pendidikan anak-anak kami, untuk membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis. Tuhan, kuatkanlah kami dan berkatilah kami di dalam keluarga kami masing-masing, dan bukalah jalan bagi kami supaya melalui Roh Kudus-Mu dan dengan tanda-tanda yang Kau berikan kepada kami, orang-orang yang percaya ini, kami sungguh-sungguh memberikan kesaksian, mewartakan Injil Kerajaan Allah, dan membawa banyak orang kepada keselamatan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa Turun dan tinggal untuk saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe channel ini dan memberikan atau klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang ingin memasukkan wujud-wujud doa, silakan menulis pada kolom komentar atau memberikan masukan-masukan atau catatan-catatan, silahkan juga menulis di kolom komentar pada channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini agar juga menjadi kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang ada di yang lain, silahkan dibagikan supaya menjadi juga berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.